pagi anak-anak. Pagi. Yes. Baik, Ketua kelas Regen, ayo nak siapkan dulu. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, coba anakku Katarina pimpin doa dulu ya, Nak. Iya, Bu. Mari Bu Maya dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Katarina. Baik, Nak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau ngecek dulu kelengkapan seragam kalian ya. Oke, nah, aturan dalam kelas yang pertama ya, selama sesi tanya jawab, silakan kamu open mic. Ya. Selama pembelajaran berlangsung, Ibu harapkan semua siswa Ibu yang baik-baik yang ada di sini tetap dalam keadaan on kamera, tetap jaga kondisi kelas kita menyenangkan, dan Ibu juga berharap semua kalian juga menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk presensi, silakan Nak kamu scan barcode. Oke, sepertinya sudah semua ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo, semangat Bu, senang banget ketemu Ibu. Baik, nah iya, terima kasih ya Nak ya. Ibu senang kalau kita auranya positif, apapun yang akan kita hadapi semua akan positif ya kan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu sudah pernah mempelajari sistem peredaran darah sebelumnya? Keseluruhan, kamu sudah pernah mendengar setidaknya mengenai sistem peredaran darah. Baik, karena suasana hatinya sudah baik, luar biasa, menyenangkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini ya. Apa itu, Deborah? Jadi kayak ibunya sama bayinya itu resusnya beda, Bu. Resus ibunya negatif, resus janinnya positif. Jadinya nanti antibodi si ibunya ngegumpalin aglutinobin bayinya, Bu. Bagus, Deborah. Kamu sudah belajar dong di KD sebelumnya mengenai sel, ya kan? Coba siapa yang tahu apa itu pengertian dari sel darah? Darah itu unit struktural dan fungsional terkecil Bu dalam sistem sirkulasi. Saya akan menjelaskan ya, apa saja sih topik yang harus kita kuasain hari ini. Yang pertama, kamu harus tahu mengenai darah. Kedua, golongan darah. Ketiga, transfusi darah. Mekanisme pembekuan darah ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kamu capai, yaitu kita harus mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah kita bisa tentukan nih, oh darah ada dua, cairan dan padatan ya. Apa saja sih? Kita bisa tahu Bu, kita bisa donor darah ke siapa saja dan siapa saja yang nggak boleh kita donorin darah. Kita Ada bisa lagi? ini Bu, Apa, ngetes Jonathan? golongan darah kita sendiri secara mandiri maksudnya. Iya, bagus. Tadi yang belum kamu sebutkan ya, kamu bisa ikut ke organisasi Palang Merah Indonesia ya. Apa kira-kira nilai kebangsaan yang bisa kamu dapatkan kalau kamu mau donor darah? Ada yang tahu? Rela berkorban ya Bu. Wih, rela berkorban. Selain rela Keberanian, berkorban. Peduli. Iya, Kalau nggak berani kan kita nggak bisa donor darah ke orang lain. iya. Coba kira-kira pertanyaan Saya masih yang rada sulit. bingung-bingung yang kayak resus-resus gitu, Bu. Yang pembekuan darah protrombin sama trombin itu Bu. Iya, bagus karena di buku kadang hanya dibuat skema doang ya. Yang uji golongan darah saya agak bingung, Bu. Baik, iya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kita semua bisa melewatinya ya. Nah, sekarang Ibu sudah bagi kamu menjadi 4 kelompok. Setiap orang pertama yang di kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini sebagai ketua kelompok, dan tolong nanti dipandu temannya membahas LKPD. Silakan kamu masuk ke room tersebut. Ya, oke. Nanti Ibu akan berkeliling ya Nak ya. Silakan kamu share screen di dalam. Waktunya 10 menit ya, membahas soal LKPD yang sudah saya share di WA grup kita ya. Ibu akan masuk ke kelompok 1 ya. Selanjutnya, Leo, menurut lu anti B ini menggumpal atau enggak? Enggak menggumpal. Samuel, anti AB ini menggumpal atau enggak, Sam?
Gumpal. Menggumpal. Samantha, ini RH-nya ini menggumpal atau enggak? Menggumpal. Menggumpal. Jadi kalau menurut gua sih ya, ini sih golongan darahnya si Doni ini golongan darahnya itu A+. Pada setuju nggak? Soalnya kan Setuju. di A kan dia menggumpal, tapi di B dia nggak menggumpal. Di AB dia menggumpal karena ada si A-nya ini. Sedangkan di RH karena dia menggumpal makanya dia jadi A+. Kenapa yang ketiga nggak kena? Coba. Soalnya pas dia keluar itu Bu, dia udah dalam keadaan selamat, jadi antigennya itu tidak mengkontaminasi darahnya. Sedangkan untuk anak yang kehamilan kelima, resusnya positif, kan nanti darahnya menggumpal karena terkena antigen dari ibunya. Berarti Karena dia selaput carrion-nya sudah robek di kehamilan yang resus positif pertama, Bu. Kenapa lukanya bisa kayak gini, Jonathan? Gara-gara pendarahan terhenti akibat trombosit, Bu. Nah, jadi kalau misalnya yang mekanisme ini berarti sama aja kayak yang tadi kan guys, apa namanya, cara-cara gimana luka dari pertama kejadian sampai akhirnya ketutup lagi. Ya, Kan? ya, yang terakhirnya itu benang fibrinnya buat tutup kan. Nah, pertanyaan terakhir itu ini, jika luka jadi terus menerus, ya ini ya hemofilia nggak sih? Papa Mama Doni ternyata menunjukkan hasil golongan darah yang sama. Berikut kartu uji golongan darah Papa dan Mama Doni. Terus kita harus pilih salah satu kemungkinan jawaban yang tepat. Ini masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya nggak sih? Berarti Doni apa tadi? A+ ya? Iya, Doni tadi golongan darahnya A+. Kalau mamanya Doni B+, papanya B+, kenapa ya Doninya bisa A+? Golongan darah dari orang tua Mawar dan Doni itu adalah B+. Bisa gitu nggak? Soalnya dia di A nggak menggumpal, tapi di B dia menggumpal. Nah, di anti AB dia menggumpal karena ada golongan darah si B itu. Nah, Iya, bagus Nakku ya, saya salah ya. Oke, perhitungkan Bu. waktunya ya. Kita Oke, Bu. waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya, Nak ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, lanjutkan Eran, luar biasa kelompok ini ya. Langsung aja Ibu panggilkan secara acak. Untuk soal nomor 1, boleh kelompoknya Darlen yang menjelaskan. Silakan Nak, share screen. Ya Bu, jadi kalau dari jawaban kelompok kami, golongan darah Doni itu A+, karena di sini kan dia kalau dikasih anti A itu dia menggumpal, artinya darahnya Doni itu punya antigen A. Terus dia pas kena anti B itu dia nggak ngegumpal, artinya dia nggak punya antigen B, jadi nggak mungkin ada AB. Jadi kemungkinannya cuma golongan darah A. Baik, lanjut. Dikasih anti AB juga dia menggumpalkan karena ada itunya antigen A. Terus kalau pas dikasih anti RH-nya dia menggumpal juga gara-gara kalau di resus positif itu kan ada antigen RH-nya atau antigen D. Jadi kami dapatnya dia Doni itu golongan darahnya A+. Terus kalau Mawar di sini karena dia darahnya itu nggak ngegumpal pas dikasih anti A, anti B sama anti AB-nya, artinya dia O, karena O itu nggak punya antigen sama sekali kan. Terus kalau dikasih anti RH-nya, dia itu menggumpal karena bisa dibilang dia itu O positif, karena kalau yang kayak yang A tadi, kalau dia RH-nya positif, dia itu punya antigen D atau antigen RH-nya. Jadi Mawarnya O positif. Oke, silakan ditanggapi kelompok yang lain. Apakah sudah setuju? Setuju, Bu. Sudah benar ya? Baik, lanjut Nak, nomor 3. Nah, terus apa yang terjadi kalau Mawar mendonorkan darahnya kepada Doni? Artinya kalau dari O positif ke A positif itu kan O-nya itu nggak punya antigen apa-apa, kecuali antigen D-nya aja kayak yang dari resus. Iya, Sementara si A plus-nya ini dia itu punya anti B. Tapi karena anti B ini nggak bisa nyerang apa-apa karena dia nggak ada antigennya, jadi nggak apa-apa. Terus kalau dilihat dari segi resusnya dia A positif karena dia
resusnya positif, dia nggak punya anti resus kan, jadi aman deh Bu kalau misalnya di donor nggak terjadi penggumpalan darah. Berarti kesimpulannya, apakah Mawar bisa mendonorkan ke Doni? Bisa Bu. Bisa ya. Mau ditambahkan? Silakan. Kalau setuju bisa kasih reaction dulu dong ya, kasih jempol ya. Kelompok kedua silakan kamu share screen. Nah, sekarang di permasalahan kedua kita disuruh mencari golongan darah dari orang tuanya papa dan mamanya Doni. Oke, karena kita tahu golongan darah ayah dan ibunya sama, jadi kita langsung aja kita bikin tabelnya terus kita kali persilangannya. Nah, kita tahu kalau IBRH dikali IBRH, kita bisa lihat di rumus yang di awal, itu akan menghasilkan golongan darah B. Karena R-nya dua-duanya besar, maka kita bisa menyimpulkan itu B+. Nah, IBRH dan IORH, karena golongan darah O itu adalah resesif ya. Sehingga golongan darah B-nya lebih dominan, sehingga golongan darahnya B+. Nah, ini juga sama IORH dan IBRH, sehingga hasilnya B+. Yang di terakhir itu ada IORH dan IORH, itu menghasilkan O+. Nah, jadi kita dapat kesimpulannya kalau golongan darah yang bisa dihasilkan oleh ayah dan ibunya itu adalah B+ dan O+. Nah, kita tahu kalau tadi golongan darah Mawar itu adalah O+, dan golongan darahnya si Doni itu adalah A+. Ya. Nah, jadi tadi saya share screen ulang lagi pernyataannya, Bu. Jadi yang pertama, Doni bukan anak biologi dari orang tuanya. Itu benar, karena si Doni golongan darahnya A+, sedangkan orang tuanya cuma bisa menghasilkan B+ dan O+. Untuk nomor kedua, itu jawabannya salah, karena kita tahu golongan darah si Mawar itu adalah O+, dan O+ itu bisa dihasilkan oleh kedua orang tuanya. Nomor ketiga, kalau nomor 1 udah salah, pasti nomor 3 juga pasti salah. Kalau nomor 2 salah, maka nomor 4 ini kita bisa bilang benar. Nah, untuk nomor 5 dan 6 dua-duanya salah karena Mawar ini adalah anak kandung dan Doni ini bukan anak kandung. Begitu. Oke. Terima kasih untuk kelompok Eren. Maka bisa saja dari orang tua yang bergolongan darah B punya anak golongan darah O. Jadi jangan langsung kecewa, mama papa golongan darah A. Dua-duanya aku golongan darah O, aku bukan anak kandung. Belum tentu ya. Seperti tadi, bisa saja ya. Baik, untuk kelompok berikutnya, saya minta kelompoknya Deborah, silakan Nak, mengenai erythroblastosis fetalis. Ini soal kasus yang kita dapat, ada seorang ibu nih mengalami kehamilan, dan di kehamilannya sampai yang kelima itu, resus janinnya beda-beda kan Bu. Dan ditanya di sini, anak keberapa yang kena penyakit erythroblastosis fetalis. Di sini erythroblastosis fetalis itu penyakit kelainan darah, disebabinnya itu gara-gara ada perbedaan resus antara si ibu dan janinnya. Jadi biasanya ibunya itu resusnya negatif, lalu janinnya itu resusnya positif, sehingga saat ibunya hamil resus positif kedua, janin yang keduanya itu bisa mengalami penyakit erythroblastosis fetalis ini pada ada penggumpalan. Ciri-ciri erythroblastosis fetalis itu yang pertama dia anemia, kekurangan sel darah merah, karena pecah terus sel darah merahnya. Terus edema, yaitu radang di bawah permukaan kulit, dan radang pada hati atau limpa. Ini disebabkan karena kan dia memproduksi sel darah merah terus. Jadi hatinya itu kayak ngerombak sel darah merahnya terus buat jadi bilirubin warna urin gitu kan. Kemudian ada hidrops fetalis, yaitu masuknya cairan ke dalam ruang pada jaringan tubuh. Oke, kalau pada resus positif itu punya aglutinogen atau antigen resus, antigen D. Tapi dia nggak punya aglutinin atau antibodinya. Nah, pada resus negatif, dia nggak punya dua-duanya, nggak punya aglutinogen resus atau aglutinin resus. Tapi kalau misalnya resus negatif ini kena sama aglutinogen resus, dia bakal merespon dengan membentuk antibodi atau antiresus. Jadi bisa muncul aglutinin D-nya. Sehingga pada saat si ibu ini yang memiliki resus negatif mengandung bayi yang punya resus positif, kan saat melahirkan itu selaputnya robek, jadinya kan berdarah dan tercampur darah ibunya sama bayinya. Itu menyebabkan antigen D atau aglutinogen D dari si bayi yang positif ini masuk ke darah ibunya. Jadi ibunya ini membentuk antibodi resus. Jadi kalau ibunya punya
anak yang resus positif lagi, antibodi resus ibunya itu bisa ngegumpalin antigen si bayinya ini. Ini yang dinamain erythroblastosis fetalis. Oke, next. Nah, pada kasus tadi, kan ibunya itu pertama punya antibodinya, resus awalnya itu nggak punya antibodi. Jadi pas anak pertamanya itu masih sama-sama negatif, anak pertamanya nggak punya agglutinogen, jadi nggak terjadi penggumpalan apa-apa, anaknya masih lahir dengan selamat. Anak kedua juga masih negatif, jadi lahir dengan selamat. Nah, pada mulai agak, kan resusnya positif, jadi udah mulai terbentuk antibodi dari si anaknya ini ke ibunya, jadi ibunya mulai punya antibodi D-nya itu. Dan pas anak keempat, ini negatif lagi, dan nggak punya agglutinogen, anak keempatnya, jadi nggak terjadi penggumpalan apa-apa, anaknya lahir dengan selamat. Tadi yang anak ketiga juga lahir dengan selamat, nggak terjadi penggumpalan, karena dia udah keburu keluar duluan. Kan masuknya itu pas lahir, di selaput ibunya. Nah, pada saat anak kelima, ini baru mengalami erythroblastosis fetalis. Jadi jawaban kita itu anak yang kelima, karena agglutinin D ibunya itu kan sudah terbentuk pada saat ibunya melahirkan anak yang ketiga, sehingga dia bakal menyerang agglutinogen si anak kelimanya ini melalui plasentanya. Jadi dia masuk melalui plasentanya. Akibatnya sel darah dari si janin atau anaknya ini pecah, ngalamin hemolisis, dia pecah terus dan menyebabkan anemia. Tubuh anaknya akan merespon anemianya itu dengan cara dia ngelepas sel darah muda terus, yang disebut dengan erythrobas. Makanya nama penyakitnya itu erythroblastosis fetalis. Dan tadi fetalis itu masuknya cairan ke dalam jaringan di tubuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya terkesima melihat penampilan dari kelompok Deborah, sangat terniat sekali ya. Dalam waktu singkat bisa bikin PPT seperti itu, luar biasa ya. Kasih reaction dulu kalau memang sudah tidak ada tanggapan, kasih reaction dong. Iya. Iya, Jonathan ngasih love ya. Baik. Kelompok terakhir, silakan presentasi. Nah, jadi kita di sini ngelihat di permasalahan 4 ini tentang si Joko yang jatuh ya, terus dia mengalami pendarahan gitu. Jadi tampilan luka pada si Joko ini jadi seperti gambar itu. Pertama itu karena si Joko itu berpendarahan ya, terus dia pendarahannya terhenti karena trombosit itu melakukan mekanisme pembekuan darahnya. Terus mekanisme yang terjadi pada luka Joko ini itu terjadi karena luka pada trombosit itu pecah dan mengeluarkan faktor antihemofilia dan enzim trombokinase. Jadi enzim trombokinasenya itu dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium itu jadi ngaktifin protrombin menjadi enzim trombin. Lalu trombin ini mengubah fibrinogen atau protein dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Jadi benang-benang fibrin ini adalah yang terakhir menutup luka dan membuat darah berhenti mengalir. Yang terakhir itu pertanyaannya tentang kalau misalnya lukanya terus-menerus itu Joko akan mengalami pendarahan hebat. Jadi kemungkinan gangguan yang dialami Joko itu adalah dia mengalami hemofilia karena pendarahan jadi secara terus-menerus itu karena darahnya sukar membeku. Ada yang mau bertanya? Boleh nak bertanya ya, tidak usah sungkan-sungkan. Kalau sudah tidak ada, kasih reaction dulu nak. Baik, nah itu dia untuk penyelesaian LKPD-nya. Saya akan membuat refleksi sedikit ya mengenai materi kita hari ini. Nah, jadi ingat ya nak ya, ingat bahwa nanti di uji golongan darah itu ada 2 sistem ya, nih untuk mengingatkan kembali, yaitu ada sistem A, B, O. Nah, ini berdasarkan tipe agglutinin dan agglutinogen ya. Si resipien lihat agglutininnya ya kan? Si agglutinogen lihat pada donor. Nah, si resus juga sama. Resus juga memiliki hal yang sama, yaitu dia punya agglutinin atau agglutinogen. Nama lain agglutinin apa? Antibodi. Nama lain agglutinogen apa? Antigen. Nah, kadang agglutinin atau antibodi ini disingkat jadi anti. Bisa, Bu. Oke, silakan Delvin. Kenapa bisa? Karena antigen dari si O-nya itu tidak ada memiliki antigen. Iya. Dan untuk
resusnya itu antigen resus. Maka itulah sebabnya, karena AB plus tidak punya antibodi apapun, maka ini disebut sebagai apa, Delvin? Resipien universal. Iya, bagus. Resipien universal. Golongan darah O tidak ada antigen apapun. Lalu, yang resusminnya, ada nggak antigennya? Untuk resusnya nggak ada, Bu. Iya, resusmin tidak punya antigen resus. Sedangkan B+, apa yang kita lihat, J. Valen? Kita lihat di antibodinya. Di B+, Iya. anti A. Jadi, kalau yang resusnya nggak ada juga antibodinya. Tidak ada antibodi resus ya. Sehingga, apa yang terjadi, J. Valen? Jadi, ya bisa mendonorkan darah dari Omin ke B+. Karena Omin tidak punya antigen apapun, baik dari sisi sistem golongan darah O dan resusnya, maka Omin ini disebut donor universal itu adalah golongan darah Omin karena tidak punya antigen apapun. Resipien universal adalah AB+, karena tidak punya antibodi apapun. Selebihnya semua sudah bisa kami jelaskan dengan baik. Baik, untuk menyimpulkan. Oke Bu, jadi saya bakal jelasin hari ini refleksi tentang darah ya Bu ya. Ya. Jadi darah itu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun sistem sirkulasi. Ya. Nah, darah itu termasuk jaringan ikat karena dia tersusun atas sel-sel dan matriks yang berupa plasma darah. Terus jenis-jenis sel darah itu ada 3, yaitu ada eritrosit, leukosit, sama trombosit. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan itu? Silakan. Aaron, ayo silakan Aaron. Jadi saya mau menyimpulkan tentang pembekuan darah. Ya, Jadi silakan. kan pada saat kita terluka, itu trombositnya pecah. Menghasilkan trombokinase. Kemudian dia mengaktifkan protobin, kemudian dibantu dengan vitamin K dan juga kalsium, Ion kalsium. dia membentuk trombin. Mantap, lanjut. Lalu setelah itu dia mengaktifkan protein dalam darah yaitu fibrinogen, Bu. Menjadi? Lalu fibrinogen itu berubah jadi fibrin, kemudian dia membentuk benang-benang untuk menutup luka tersebut. Baik. Nah, sekarang untuk membuktikan kamu sudah paham atau enggak ya Nak, Ibu sudah menyiapkan uji pengetahuan pada hari ini ya. Silakan kamu scan barcode yang ada di sini. Kalau nggak bisa scan barcode, boleh. Tadi saya sudah share ya untuk link Google Form-nya. Baik, di sini udah ada yang masuk ya. Terima kasih. Silakan di-submit kalau sudah. Nah, nanti untuk nilainya nanti aja ya Nak ya, karena waktu juga sudah mau habis, nanti akan saya share di grup ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu untuk hari ini ya, kalian luar biasa. Terima kasih untuk pembelajarannya dan saya mau menilai nih dari semua kelompok tadi yang paling bagus itu ya menurut saya ya, yaitu kelompoknya si Deborah. Give applause for Deborah. Yeay! Yang lain juga sudah mantap ya, kalian luar biasa. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya Nak ya, Ibu sudah share ya, silakan kamu download kembali untuk kegiatan belajar mandiri mengenai materi sirkulasi darah. Silakan Nak, kita tutup dengan doa. Ayo, Baik, silakan. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran Tuhan biologi Tuhan. Hari ini setelah ini kami masih ada aktivitas yang lain Tuhan. Tolong pimpin tiap harinya kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Nak. Oke, sekian pertemuan kita Nak. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Sampai bertemu lagi. Dadah. Terima kasih Bu. Dadah. Dadah Nak. Terima kasih. God bless you, Bu.